Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama, marilah senantiasa kita mengucapkan segala puji dalam syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, umur serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni melaksanakan salat fardu isya secara berjamaah. Dan insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan dengan acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Kemudian salawat beriring salam dan berpuas senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan senantiasa kita memperbanyak salawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, yakni Al-Qur'an Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Yusuf Al-Fakir beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Siak Bapak Haji Husni Mirza PPRMM. Yang sama-sama kita hormati Camat Siak ataupun yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Lurah Kampung Dalam ataupun yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Fatah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak. Yang sama-sama kita hormati para ahli ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para orang tua kita, serta para seluruh jamaah yang hadir pada malam kali ini, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kabupaten Nisa. Pada Ustaz Kabupaten Nisa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ بعث فيهم رسولا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus, ketua pengurus dan segenap jemaah Masjid Al-Fatah Stomo, Kecamatan Siak, Kampung Dalam, Kecamatan Siak, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Yusuf Al-Bakir, ini masih muda. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya adalah satu aliyah, beliau baru lahir. Muda secara umur, secara ilmu belum tahu saya lebih tua daripada beliau. Mungkin beliau jauh lebih senior dari saya dalam hal ilmu agama. Setahun yang hadir dari Sanggalan Tepuru, Magetan. Alhamdulillah hadir bersama kita. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat kepada beliau, terutama di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang kita hormati, selama kita berkerja kami mengucapkan selamat mendekati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun ini. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita memperingati Maulid ini menjadi itibar, menjadi sebagai pengajaran kita. Saya selalu sampaikan ketika melihat sambutan-sambutan di peringatan-peringatan Maulid ini, satu saja yang perlu kita renungkan, sudah sebanyak apa sunnah-sunnah Rasul kita yang dari tahun ke tahun. Harapan kami tentu peringatan Maulid itu tidak hanya berhenti dari seketika kita sudah mendapatkan mau'izah hasanah, mendapatkan tausiah dari Ustaz, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi, jadikanlah itu sebagai dorongan kita untuk kemudian kita menghisab diri, melakukan muhasabah. Tahun lalu berapa sunnah Rasul yang sudah kita bisa ikuti? Tahun ini berapa? Nah, kalau tidak ada peningkatan, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, ini yang perlu kita catat, kita ucapkan, komitmenkan di dalam diri kita. Setiap tahun kita peringati. Sama ketika kita peringati Isra Mi'raj, saya selalu sampaikan, Isra Mi'raj setiap tahun kita ingat, Nuzul Quran setiap tahun kita lakukan peringatan. Tapi sejauh mana sholat kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Sejauh mana kita semakin dekat dengan Al-Quran dan tahun-tahun sebelumnya? Dan demikian juga ketika kita memperingati Maulid Nabi ini, hendaknya kita melihat pada diri kita sendiri, keluarga kita. Tidak usah kita lihat yang lain-lain. Sejauh mana sudah, sebanyak apa sudah dari itu 100 bahkan ribuan sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita mengaku sebagai umatnya dan mohon syafaatnya kelak. Tapi apakah ikhtiar kita rasanya patut dan layak sesuai dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau? Beliau adalah uswatun hasanah kita, qudwah kita. Nah, makanya saya berharap dengan mendengarkan nanti tausiah dan mau'izah hasanah dari Pak Kiai Yusuf, mudah-mudahan kita bisa kembali mendapatkan energi baru, semangat baru untuk senantiasa mendekatkan diri kita dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya kepada Ibu Mas sekalian, saya ingin sampaikan di usia kita yang ke-23 tahun Kabupaten Siak ini, pemerintah Kabupaten Siak menyelenggarakan beberapa kegiatan, mulai dari ada ziarah ke makam Sultan Siak, ziarah yang dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendoakan para sultan Siak yang telah berjasa memberikan Kabupaten Siak ini. Karena kalau tidak, karena mereka, apa artinya kita sekarang? Apa yang kita nikmati sekarang adalah wujud daripada perjuangan mereka mendirikan, mempertahankan dan menjalankan beberapa pemerintahan di Kerajaan Siak. Nah, karena Kerajaan Siak itulah Siak terus jadi kabupaten, dan karena Siak jadi kabupaten lah kita bisa menikmati fasilitas pembangunan, APBD, ekonomi yang mungkin jauh lebih maju kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau ketika kita waktu menjadi jabatan. Maka di antara apa yang disebut adalah kita bersiap mendoakan para sultan-sultan Siak yang telah meninggal. Nah, ini mungkin perlu juga diketahui, Sultan Siak itu ada 12. Sultan yang pertama dimakamkan di Buatan, yang kedua dan ketiga dimakamkan di Mangkurat, yang keempat 5 dimakamkan di Pekanbaru, yang keenam dimakamkan di Trengganu, Malaysia, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimakamkan di Kecamatan Siak ini. Jadi begitulah, ada 12 sultan kita dan semuanya berjasa kepada negeri Siak, kepada negeri bekas kerajaan Siak. Nah, di usia yang ke-23 ini juga kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti akan terlaksanakan khatam Quran di Masjid Islamic Center, Agung Islamic Center, dan Saleh Hasim kita juga bisa berdiri. Itu khatam kita minimal sebanyak usia kompetensi
23 khatam dalam semalam. Akan ada 2 tempat nanti kita laksanakan khatam Quran. Dan insya Allah Sabtu malam Minggu 15 malam 16 kita akan laksanakan siap bersolawat yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan. Kita mengundang Ketua Jamaah Ahli Tariqat Al-Muqtadarah Al-Nahdiyah Jerman, yaitu Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nah, dapat kami sampaikan Maulana Habib Lutfi bin Yahya ini bertemu dengan silsilah Sultan Syarif Qasim II pada silsilah nasab Habib Lutfi bin Yahya ke-13. Habib Lutfi bin Yahya ini di silsilah nasab ke-13 nya itu nama kakeknya, kakek buyutnya itu adalah Yahya Al-Ba'lawi. Sementara Sultan Syiah bernama Ali Al-Ba'lawi. Jadi dugaan kita adalah beliau adalah bersaudara. Jadi ada pertemuan. Makanya ketika saya kemarin hadir di Kanjeng Salawat di rumah kediaman Maulana Habib Lutfi bin Yahya, itu mengundang beliau dan beliau langsung memerintahkan kepada sekretaris, tolong catat tanggal berapa saya bisa siap. Dan insya Allah beliau menyediakan diri. Mudah-mudahan beliau sehat dan tidak ada, karena halangannya beliau buat saja. Kalau yang menghalang itu kesehatan beliau atau dipanggil oleh Pak Jokowi. Nah, kalau dua itu yang menghalang itu bisa selesai. Nah, mudah-mudahan di tanggal 15 nanti sampai tanggal 16 kita rangkaiannya malam kita siap bersalawat. Kemudian pagi kita ada peringatan hari santri, dilanjutkan dengan kirap merah putih di depan Istana Siak. Nah, kami juga mohon doa kepada segenap masyarakat Kabupaten Siak, mudah-mudahan Habib Maulana Lutfi bersedia dalam kondisi sehat walafiat, dan juga ini kami sampaikan juga kepada pengurus masjid, kami mohon nanti masjidnya bisa digunakan untuk istirahat jemaah, karena diperkirakan jemaah akan hadir ke Siak ini tak kurang dari 10.000 orang, dan kita akan pusatkan kegiatannya di halaman Masjid Raya Masjid Sultan Syarif Qasim II. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, dan dengan kehadiran para ustadz ulama-ulama. Jadi kami Pak Bupati dan saya sengaja hadirkan ulama-ulama, termasuk Pak Terima kasih Mufti sudah menghadirkan Pak Kiai Haji Yusuf untuk hadir di sini. Semakin banyak ulama hadir di sini, kita yakini semakin menambah keberkahan diri kita di istana ini. Itu yang kita harapkan. Barokah mereka menginjakkan kaki di Siak ini sudah luar biasa bertahan di Siak ini, karena kita tidak hanya pengen APBD kita tinggi banyak duitnya, tapi juga bagaimana APBD itu berkah, artinya bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan seoptimal mungkin, sebaik-baik mungkin, dan sesedikit mungkin terjadi penyimpangan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan. Nah, itulah beberapa hal pada Ibu yang dapat kami sampaikan, dan juga kami mohon juga pada kesempatan kali ini mengingatkan kembali COVID sudah berakhir, tapi kita berhadapan juga dengan musuh-musuh yang lama, tetapi sekarang kita perlu diingatkan. Nah, musuh apa yang lama yang masih ada itu selain COVID itu adalah narkoba dan HIV. Itu saya sampaikan juga. Anak-anak kita juga banyak terpapar oleh narkoba sekarang, dan banyak penemuan narkotika dalam jumlah besar yang ini mengkhawatirkan kita, dan target mereka adalah anak-anak kita, target mereka adalah anak sekolah, karena itu masa depan mereka. Awalnya dikasih gratis, nanti sudah kebagian harus bayar, harus beli. Akhirnya mohon kepada orang tua kita, mari sama-sama kami pemerintah harus sendiri menjaga generasi kita, tapi dengan kebersamaan pemerintah dan segenap orang tua, segenap pengurus para asatidz, pengurus masjid juga, insya Allah kita akan bisa bersama-sama menjaga kualitas dan mentalitas generasi muda kita yang masih datang. Yang berikutnya juga masalah HIV. Jadi juga perlu saya ingatkan hasil pendataan terakhir, ini yang juga agak membingungkan kita dan menyedihkan kita juga. Hampir sudah kita ada 14 kecamatan, Bapak Ibu sekalian. Ke 14 kecamatan ini sudah ada pengidap HIV, sudah ada orang yang terjangkit HIV. Dan ketika kita mengumpulkan data tersebut, kita ranking nomor 1 yang paling banyak kena HIV adalah ibu-ibu rumah tangga. Ini yang kita sebutkan. Dari mana dapatnya? Kita mudah-mudahan berharap bahwa
bagaimana HIV itu, kami akan siapkan dokter-dokter terbaik dan pemerintah potensial untuk menjelaskan dari KPAI, Komisi Penanggulangan HIV juga akan kita turunkan untuk menjelaskan supaya ibu-ibu dan generasi muda kita juga ini paham tentang bahaya. Kalau HIV ini sama dengan tidak ada obatnya, dan ini musuh kita bersama. Narkoba dan HIV ini musuh kita bersama, dan juga terakhir yang juga akan menjadikan kita maraknya LGBT, gay, marak lagi kita ini juga sasaran anak muda kita, anak-anak generasi muda kita. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, dan mudah-mudahan kami juga mohon doa pada segala masyarakat Kompetensia di 23 tahun usia Kompetensia ini, kita semakin mantap sebagai sebuah kabupaten, semakin maju, dan doakan kami juga Bupati dan saya Bupati di Nusa karena tadi pagi setelah jalan santai kami takziah ke rumah salah satu mantan ketua DPRD yang ibundanya meninggal dunia, kemudian kami lanjut menjadi saksi nikah di tempat ini, dan Pak Bupati pulang kami menjadi saksi nikah di tempat beliau mengajar Maulid Nabi di sebuah kecamatan sebelah, jadi agak kecapean, jadi beliau mintakan saya untuk beliau ada di sini, dan saya mohon izin juga nanti jam 10 juga bisa meninggalkan masjid karena jam 10 kami dapat dengan Bupati. Jadi mohon doa Pak Bupati dan saya sedang memimpin Siak Negeri Kesehatan, seluruh masyarakat Siak Negeri kekuatan kesehatan, sehingga kita bisa membangun Siak ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi masa-masa yang akan datang. Mungkin ini tidak bisa sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wakil Bupati Siak Bapak Haji Muslim Mirza PPAMM atas sambutannya. Cara selanjutnya yakni penyerahan santunan kepada anak yatim kekelurahan Kampung Dalam secara simbolis. Perlu kami beritahukan juga penyerahan santunan anak yatim pada malam hari ini yang akan diberikan dengan jumlah 104 orang yang berhak menerimanya, dan juga dengan total jumlah uang sebesar 112 juta rupiah. Untuk itu kepada anak-anak kami yang telah ditunjuk untuk dapat segera maju ke depan agar diberikan oleh santunan anak itu kepada yang berhak menerimanya. Kami minta kesediaan dari Wakil Bupati Siak Bapak Haji Muslim Mirza PPAMM kepada Ustaz Muhammad Karom, Kiai Haji Muhammad Yusuf Al-Fakir, dan Ketua Pengurus Masjid Al-Fatah Bapak Haji Zulkifli untuk memberikan santunan kepada anak-anak kita.
bahasa Indonesia. Masya Allah. Belum lagi di luar negeri. Satu pesantren ya namanya. Ya, dia kan banyak cabang. Dia cabang sini satu, Kandis satu. Mana? Kandis. Kandis. Tembuhoro itu luas pondoknya satu desa. Ya, ada yang di YouTube. Kami informasikan juga kepada anak-anak yang belum menerima santunan nanti untuk butuh dapat nanti menghubungi pengurus wajib al-fatah setelah ba'da ataupun ceramah pada malam hari. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah, selanjutnya acara salawat ma'al qiyam sekaligus ceramah agama yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Yusuf Al-Kabir. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, khususan kepada ulama, orang alim yang merangkap jabatan menjadi wakil bupati. Jadi beliau ini sebetulnya ulama yang menambah kerjaan. Semoga kepemimpinan beliau menjadikan Kabupaten Sidak menjadi tambah barokah. Bukan sekadar uangnya banyak, tetapi rezekinya barokah dunia akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kita kesehatan jasmani, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan rohani kita, kesehatan iman kita, sehingga akhirnya hati kita tergerak, hati kita terdorong untuk pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan ini selalu ada di dalam diri kita, ada di dalam keluarga kita, anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, di malam hari yang berbahagia ini, marilah kita berbahagia, marilah kita bergembira, bergembira akan datangnya satu anugerah Allah, bergembira akan datangnya satu hadiah Allah, hadiah yang termahal di alam semesta, hadiah dari Allah yang mana segala nikmat, segala kebaikan, segala kemuliaan bersumber darinya. Bahkan anugerah ini
hadirin yang mulia, anugerah itu adalah lahirnya junjungan kita, lahirnya idola kita, lahirnya kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang mulia, begitu istimewa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya beliau, sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil baginda Nabi, dan Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afraq. Hai Muhammad, andai kata bukan karena engkau, andai kata bukan karena aku menciptakan engkau, ma khalaqtul afraq, seluruh alam semesta beserta isinya, manusia, jin dan semuanya, malaikat surga dan neraka segalanya, tidak akan pernah aku ciptakan andai bukan karena keberadaan. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat hari ini dompet kita tebal, kalau kita melihat hari ini perut kita kenyang, kalau kita melihat hari ini kita baru menerima gajian, secara sekilas semua karena kerja keras kita, secara sekilas karena pinternya kita di dalam berdagang, secara sekilas karena usaha kita yang mati-matian. Tetapi pada hakikatnya hadirin yang mulia, tidak lain tidak bukan adanya nasi di perut kita, adanya uang di dompet kita, adanya kita di dunia ini, semua tidak lain tidak bukan kecuali karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang istimewa, seorang manusia yang ketampanannya tidak ada bandingannya, sehingga dikatakan dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ahsanu minka lam talid nisa'u ya Rasulullah. Saking tampannya wajah, saking tampannya wajahmu, aku yakin tidak akan pernah ada mata yang pernah melihat ketampanan melebihi ketampananmu. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u, saking tampannya wajahmu ya Rasulullah, aku yakin tidak ada perut wanita yang melahirkan anak yang setampan wajahmu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah, khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan oleh Allah mubarra'an, bebas, min kulli aibin, dari segala cacat. Hadirin yang mulia, ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak, betul? Tetapi pepatah itu tidak berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna, mulai ujung rambutnya sampai ujung kukunya sempurna. Hadirin yang mulia, kalau selain Nabi, kadang-kadang suaranya merdu membuat hati terenyuh, tapi ketika melihat mukanya langsung sakit perut. Hadirin yang mulia, ada orang yang wajahnya tampan tapi otaknya tidak jalan. Ada orang yang otaknya jalan tapi akhlaknya tidak baik. Hadirin yang mulia, itulah manusia, tidak ada
Tetapi hadirin yang mulia, semua itu tidak berlaku kepada junjungan kita, tidak berlaku kepada idola kita, tidak berlaku kepada kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, dikatakan oleh para ulama, ketampanan itu Allah ibaratkan seperti buah semangka. Buah semangka itu Allah belah menjadi dua. Yang separuh Allah belah lagi menjadi dua, sehingga seperempat. Seperempat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang siapapun memandangnya pasti akan terpesona, siapapun memandangnya akan terpana hatinya, siapapun yang memandangnya dia lupa kalau itu adalah seorang manusia. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, ketika para wanita menatap wajahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, saking kagetnya, saking terpananya, tak terasa jari-jari dipotong sendiri olehnya. Itu baru seperempatnya. Seperempat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan untuk seluruh manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir di dunia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, jangan pernah merasa ganteng, jangan pernah merasa cantik, karena ketampanan kita cuma cumilan dari seperempat yang sudah dibagi untuk seluruh manusia. Dan sepertinya pembagiannya bagi di luar negeri, maka orangnya tinggi-tinggi, hidungnya mancung-mancung. Untuk orang Indonesia sepertinya diskonnya dan potongannya terlalu banyak. Maka bapak-bapak semua, kalau istrinya memuji, Masya Allah Pak, hari ini kok nampak ganteng sekali, itu bukan sebetulnya kita ganteng, bukan. Itu uangnya habis. Itu sindiran halus dari seorang wanita kepada suaminya, harus seperti itu. Begitu juga ibu-ibu semua, kalau suaminya bilang, Bu, kok hari ini cantik sekali, Bu, itu bukan bilang cantik, jatahnya belum dikasih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian separuh yang kedua untuk Allah hadiahkan kepada junjungan kita, Allah hadiahkan kepada idola kita, kepada kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diizinkan Allah untuk menatap ketampanan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, saking tampannya Nabi, saking gantengnya baginda Nabi, sampai ketampanannya menjadikan seorang manusia beriman langsung kepadanya. Suatu ketika ada orang Quraisy datang kepada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan bin Thabit ini seorang kafir yang saat itu masih kafir, yang mana dia ahli di dalam merangkai syair-syair Arab. Dan hadirin yang mulia, perlu kita ketahui bersama, orang Arab itu lebih sakit dicaci dengan kata-kata dibandingkan dilukai dengan pedang di kulitnya dan lehernya. Maka hadirin yang mulia, orang-orang Quraisy datang kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Hai Hasan,
Unju Muhammad, hai Hasan, kami mohon kepada engkau dengan hormat, mohon dengan sangat, tolong engkau penuhi permintaan kami. Apa itu permintaanmu Tuhan? Cacilah Muhammad, rendahkan Muhammad, hina Muhammad, sehingga orang-orang tidak tertarik lagi kepada dia. Kamu minta berapa? Minta terserah kamu. Uang bukan masalah bagi kami. Hadirin yang mulia, maka Sayyidina Hasan yang saat itu masih kafir, beliau mengatakan, siapa? Tapi aku ingin melihat dulu Muhammad itu orangnya yang mana. Belum pernah aku tengok wajahnya, belum pernah aku berjumpa dengannya. Maka aku ingin melihatnya. Kulihat mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Baru saat itu kurang kayak kata-kata untuk menghina dia. Hadirin yang mulia, ringkas cerita, akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit dia menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering lewat di situ. Tidak berapa lama kemudian dari jauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mendekat, tambah mendekat, tambah berdetak jantungnya, tambah mendekat, tambah berkeringat wajahnya. Hadirin yang mulia, tak kuasa melihat Nabi, kaburlah itu Hasan bin Thabit. Maka Hasan bin Thabit dia kembali kepada orang Quraisy dan dia mengatakan, hai orang Quraisy, ku kembalikan semua harta. Aku tidak butuh dengan harta. Maka orang Quraisy mereka terkejut, hai Hasan, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang terjadi kepadamu Hasan? Ini duit banyak loh. Zaman sekarang orang semua suka duit, kamu malah nggak mau bagaimana? Suka apa dengan duit Pak? Suka nggak? Kalau nggak suka kasihkan sama saya aja. Hadirin yang mulia, maka Hasan mengatakan, lamma ra'aitu anwa'ahu sabah wada'tu min hifati kaffi ala basar. Maka Hasan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, orang yang engkau suruh aku mencacinya, ternyata dia bukan manusia. Ketika aku memandangnya, cahaya begitu bersinar kuat dari tubuhnya. Semakin mendekat, semakin kuat, semakin mendekat, semakin kuat. Wada'tu min hifati kaffi ala basari, maka ku letakkan dua tanganku untuk menutupi mataku. Khaufan ala basari min husni surati. Aku khawatir saking tampannya wajahnya, tak mampu mataku untuk melihatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Hasan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam karena melihat tampannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang mulia, wahai orang-orang Islam, kalau kita mengidolakan orang karena ketampanannya, baginda Nabi Muhammad SAW orang yang pantas, orang yang layak, orang yang cocok kita idolakan. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita ini miris, KTP-nya Islam, sholatnya ke masjid, idolanya bintang film Korea. Sampai usaha mati-matian yang wanita-wanita diamplas wajahnya biar glowing katanya, biar sama dengan orang Korea. Masya Allah. Hadirin yang mulia, orang Korea setampan apapun
tidak ada setitiknya dibandingkan dengan lautan ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tampan, zahirnya begitu istimewa, zahirnya begitu istimewa, rambutnya istimewa, tubuhnya istimewa, kulitnya istimewa. Dikatakan di dalam hayatus sahabat, diceritakan Nabi itu saking halusnya kulitnya sampai kalau wudu air tidak nempel, tidak tersisa di kulitnya. Kalau kita wudu itu airnya masih nempel. Saking apa? Saking kasarnya kulit kita. Ini baginda Nabi kalau wudu licin itu kulitnya, lebih halus daripada sutra, maka air tidak berani menempel, langsung mengalir turun begitu saja. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sempurna zahirnya dan begitu sempurna batinnya, begitu sempurna akhlaknya, begitu lembut tutur katanya, begitu sayang kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam sejarah bagaimana cintanya Nabi kepada umatnya, bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya, bagaimana rindunya Nabi kepada umatnya, kita hanya bisa menundukkan kepala karena kita belum bisa membalas cintanya. Hadirin yang mulia, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis sampai bergetar arasy Allah. Maka Allah mengatakan, hai Jibril, turun ke dunia, tanya Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis. Hadirin yang mulia, maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma yubkika? Wahai baginda Nabi, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu meneteskan air mata? Hadirin yang mulia, maka Nabi hanya mengatakan, ummati, 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 man li ummati min ba'di. Hai Jibril, aku sedang menangisi umatku. Aku sedang menangisi umatku, man li ummati min ba'di. Nanti kalau aku sudah meninggal dunia, siapa yang ngurus umatku? Hadirin yang mulia, hari ini kita menangis, tapi alasannya remeh. Alasannya karena baper dengan status orang, alasannya karena sakit hati dengan orang lain. Masya Allah, alangkah jauhnya penyebab nangis kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita. Sayang betul kepada kita. Saking sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, li kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi, para rasul punya doa pamungkas masing-masing, kata Nabi. Punya doa pamungkas masing-masing. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Tapi kata Nabi, semua rasul doa pamungkasnya sudah dipakai di dunia. Hadirin yang mulia, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memperjuangkan agama 950 tahun. Yang ikut dengan beliau cuma 80 orang. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, la tadar 'alal kafirin, la tadar 'alal ardi
Hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim telah menggunakan doanya, Nabi Musa telah menggunakan doanya, Nabi Isa telah menggunakan doanya. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada kita, saking kasihannya kepada kita, beliau mengatakan wa ana akhtabimu da'wati. Doaku kusimpan, doaku kusimpan, kata Nabi. Padahal hadirin yang mulia, penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan agama, di dalam menegakkan kalimat Allah terberat dibandingkan seluruh nabi, seluruh rasul. Sehingga dikatakan oleh para ulama, tidak ada seorang nabi pun yang menderita, tidak ada seorang rasul pun yang menderita, kecuali penderitaan itu dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah susahnya beliau, alangkah sedihnya beliau, alangkah beratnya perjuangan. Dalam satu riwayat beliau sedang sholat, tengah-tengah sujud, Abu Jahal bawa kotoran unta, kotoran isi perut unta ditumpahkan di atas punggungnya. Bayangkan bagaimana penderitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pagi-pagi memperjuangkan agama, cerah wajahnya, rapi bajunya. Pulang-pulang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, ya Fatimah, la yuki, hai Fatimah, apa yang membuatmu meneteskan air mata? Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak meneteskan air mata? Kau berangkat cerah wajahmu, kau berangkat bersih wajahmu, bersih badanmu, bersih baju, pulang-pulang pucat wajahmu, lusuh baju. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, jangan pernah menangis, jangan pernah menangis. Agama yang kubawa ini, wahai Fatimah, akan tersebar ke seluruh dunia. Tidak ada rumah-rumah di dunia kecuali Islam akan sampai di dalamnya. Termasuk kita orang siang bisa Islam, barokahnya perjuangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berat penderitaan, begitu berat sekali. Beliau dakwah ke Taif, sampai di Taif bukan kopi yang luar, bukan duri yang luar, bukan sambutan hangat yang luar, lemparan batu berterbangan kepada beliau. Hadirin yang mulia, saking dahsyatnya gangguan orang-orang Taif, sampai malaikat-malaikat tidak tahan melihat perlakuan mereka, turun kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung ya Rasulullah. Kalau engkau izinkan, kutimpakan gunung ini pada mereka, biar habis tak tersisa. Kira-kira kalau yang ditanya kita bagaimana? Kira-kira kalau yang dilempari batu kita dan yang didatangi malaikat kita, kira-kira bagaimana? Siap! Hadirin yang mulia, Masya Allah, apa jawaban Nabi? Inni la arju ayyukhrijallahu min aslabi. Hai malaikat, jangan kau hancur, jangan. Mereka itu umatku. Aku berharap kalaulah bapaknya tidak beriman kepadaku, kalaulah ibunya tidak beriman kepadaku, aku berharap dari tulang rusuk mereka keluar anak-anak yang mau beriman kepadaku. Hadirin yang mulia, kita bisa bayangkan penderitaan Nabi, gangguan orang kafir kepada Nabi,
Itu semua tidak menjadikan beliau menggunakan doa pamungkasnya. Beliau mengatakan, wa ana akhtabimu taqwati syafa'atan li ummati. Aku simpan doaku untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk mensyafaati umatku nanti hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang sempurna dari Nabi. Hadirin yang mulia, nanti ketika kita semua telah sampai di akhir, ketika kita semua telah meninggal dunia, ketika kita semua telah dibangkitkan dari kubur masing-masing, maka manusia-manusia oleh Allah digiring ke mahsyar. Sampai di mahsyar, manusia semua dibiarkan oleh Allah. Berapa lama dibiarkan? Khamsina alfa sanah, 50.000 tahun manusia dibiarkan oleh Allah. Matahari didekatkan oleh Allah sehingga orang kepanasan, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya menjadikan dia tenggelam dengan keringatnya. Tapi di antara mereka yang kepanasan, ada orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Siapa dia? Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Semoga kita yang duduk di masjid, rajin ke masjid, pengajian ke masjid, nanti di mahsyar mendapatkan naungan dari Allah. Allahumma. Di sana mau cari payung nggak ada? Payungnya yang nyarinya di dunia ini. Asal rajin ke masjid, hatinya terikat kepada masjid, insya Allah naungan Allah berikan kepada kita. Semoga kita mendapatkan semuanya. Allahumma. Hadirin yang mulia, maka orang-orang kebingungan, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam, tolong dong, ini adalah cucu-cucumu, sudah 50 tahun, 50.000 tahun kebingungan, tolong. Nabi Adam mengatakan, lestu, maaf, aku gak berani kalau kalian, aku gak berani, aku sibuk dengan diriku sendiri, wahai cucuku, dan tadi sama dosa. Nabi Nuh angkat tangan, datang sama Ibrahim sana, Nabi Ibrahim angkat tangan, datang kepada Musa, Nabi Musa angkat tangan, datang kepada Isa, Nabi Isa angkat tangan. Satu-satunya manusia, satu, hanya satu, nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, cuma satu yang berani mengatakan analah, ini urusanku, ini urusanku, hanya satu. Siapa dia? Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sujud di bawah arasy Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya, dan pujian yang tidak akan pernah terulang untuk selamanya, sampai Allah ridho dengan pujian Nabi. Allah mengatakan kepada Nabi, irfa' ra'sak, hai Muhammad, angkat kepala, angkat, cukup, angkat kepala. Sentoto, minta apapun kuberi. Syafaat itu syafaatlah siapapun, ku terima syafaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu kita baru merasakan dengan sebenarnya, melihat dengan mata kepala keagungan, kemuliaan, kehebatan baginda
Ya Rasulullah, ternyata engkau orang yang dulu selama di dunia selalu tidak aku jadikan sebagai prioritas di dalam hidup. Ternyata engkau adalah orang yang paling berjasa kepadaku. Ya Rasulullah, aku malu kepadamu. Ya Rasulullah. Dulu ketika di dunia, saat aku menyebut namamu, hanya lisanku yang berucap tanpa ada rasa di dalam hatiku. Malu banget. Nanti sampai akhir kita malu sama Rasul. Ternyata orang yang perintahnya tidak pernah kita jadikan nomor satu, nasihatnya tidak kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, sunnah-sunnahnya tidak kita jadikan sebagai amalan harian kita. Ternyata dialah yang menolong kita, dialah yang mensyafaati kita, dialah yang menangisi kita, dialah yang memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kita istimewakan, orang-orang yang kita puja-puja, orang yang kita dukung mati-matian, orang yang kita prioritaskan, yang kita korbankan diri kita, harta kita untuknya, ternyata dia tidak ikut membantu kita sama sekali. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam malam hari yang mulia ini, marilah kita merenung sejauh mana cinta kita kepada Nabi, sejauh mana sayang kita kepada Nabi, sejauh mana ketaatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Wakil Bupati tadi, setiap tahun kita membuat acara maulid, membuat peringatan nuzul Quran, membuat peringatan Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya adalah, perubahan apa yang sudah terjadi di dalam diri kita? Sudahkah kita mencintai Nabi? Sudahkah kita merindukan Nabi? Hadirin yang mulia, Nabi itu rindu sekali sama kita. Suatu ketika beliau menangis sambil mengatakan, ikhwani, aku rindu dengan saudaraku, Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwana? Hai Nabi, bukankah kami saudaramu? Bukan. Antum ashabi, kalian itu saudara, kalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Terus saudara kau siapa ya Rasulullah? Alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudaraku itu orang yang beriman kepadaku, membela agamaku, mengamalkan sunnahku, tapi sayang seribu sayang mereka belum mendapatkan kesempatan untuk melihat wajahku. Jadi hadirin yang mulia, kita orang Siang, saya orang Jawa yang jauh hidupnya dari Nabi, ternyata Nabi itu kangen sama kita, Pak. Nabi kangen sekali sama kita. Kita kangen nggak sama Nabi? Kita kangen nggak sama Nabi? Kalau kita kangen, semoga kita semua dimudahkan untuk ziarah di Madinah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam acara Maulid ini, marilah kita bangkitkan cinta kita kepada Nabi. Kita balas kecintaan Nabi kepada kita dengan kita ganti mencintainya, dengan kita ganti menggembirakannya. Hadirin yang mulia, apa yang membuat Nabi bergembira? Kegembiraan Nabi bukan dikala umatnya melihat umatnya kaya raya, tidak. Kegembiraan Nabi bukan dikala melihat umatnya bisnisnya besar-besar, sawitnya lebar-lebar, enggak. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis-shalah. Kegembiraan Nabi adalah ketika sholat dan ketika kegembiraan baginda Nabi Muhammad
ketika baginda Nabi Muhammad SAW sakaratul maut, detik-detik kewafatannya, beliau sudah lemas badannya, sudah mencucurkan keringat dari jidatnya. Apa yang terucap dari lisan beliau? As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum, yang terucap yang terakhir kali dari lisan baginda Nabi adalah perkara yang paling penting untuk umat ini. As-salah, as-salah, yaitu sholat hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, maka kita sebagai umat Nabi, marilah kita renungi sejauh mana kita mementingkan sholat. Kita pergi ke masjid, apakah kita menjadikan pergi ke masjid sebagai prioritas kita? Ataukah ke masjid kalau ada kesempatan saja? Ataukah ke masjid karena nggak ada acara lain? Ataukah kita ke masjid karena daripada di rumah nganggur? Ataukah memang ke masjid adalah kesungguhan kita di dalam ikut baginda Nabi Muhammad SAW? Maka di dalam acara maulid yang mulia ini, mari kita ramaikan masjid kita. Siap semua? Ya. Ini masjidnya besar, full AC, sangat enak duduk di masjid hadirin yang mulia. Alangkah bahagianya Nabi, alangkah senangnya Nabi kalau masjid-masjid di Siak ini penuh semua. Hadirin yang mulia, jangan kira Nabi tidak pernah melihat orang Siak, Pak. Dikatakan di dalam satu hadis, "Uridat alayya a'malu ummati", perilaku kelakuan umat Nabi setiap hari ditampakkan oleh Allah kepada Nabi. Umat Nabi yang disiak sholat apa enggak, umat Nabi yang disiak zakat apa tidak, umat Nabi yang disiak akhlaknya baik apa tidak, itu ada laporan resminya kepada Nabi. Semoga baginda Nabi Muhammad SAW bergembira melihat kita kumpul di masjid ini. Semoga Nabi senyum melihat umatnya sama-sama memikirkan agama dan sama-sama membangkitkan cinta kepada beliau. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan maulid kita ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang mendatangkan kebaikan untuk kita, pertemuan yang membangkitkan cinta kita, pertemuan yang menjadikan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin hari semakin taat kepada Allah, dan semakin hari semakin rindu kepada Rasulullah SAW. Allahumma. Hadirin yang mulia, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم أرنا رحمتك وارزقنا اتباعه وتربيته وارزقنا اتباعه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة
بعد الموت وتحمل علينا وفي سكرات الموت والهداية من الدار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعزنا من سوء نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا محمد صالحا ترضى وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.